Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abe Penopati bersama saya Bang Masker. Jadi di video kali ini saya sedikit akan membahas terkait YouTube. Mungkin buat teman-teman yang baru menggunakan YouTube, jadi saya punya tips agar teman-teman bisa konsisten menggunakan platform YouTube ini. Jadi mungkin sebagian teman-teman menggunakan YouTube itu mencari uang. Tidak sedikit teman-teman yang menggunakan YouTube itu bertujuan ingin mencari duit di YouTube. Bagi saya itu sangat salah. Jadi prinsip saya ketika teman-teman menggunakan YouTube, jangan bertujuan untuk mencari uang, karena YouTube sekarang seperti kita ketahui syarat-syaratnya itu lumayan berat, sangat berat. Karena banyak mungkin teman-teman yang tidak sanggup menggunakan itu. Jadi saya sedikit bercerita. Awal mula saya menggunakan YouTube itu kalau tidak salah di tahun 2010. Awalnya saya tidak pernah berkeinginan menggunakan YouTube itu untuk mencari uang, tapi bagaimana karya-karya yang saya buat saya bisa upload atau simpan ke platform YouTube agar tidak hilang. Karena pada saat itu saya tidak mempunyai hard disk. Jadi saya berprinsip YouTube itu saya jadikan sebagai tempat penyimpanan karya-karya saya. Bisa dibilang itulah hard disk online saya. Jadi teman-teman yang baru menggunakan YouTube, saya sarankan berprinsip YouTube itu jadikanlah sebagai hard disk. Apapun yang kalian buat, mau bagus, mau jelek, tidak perlu dipikirkan. Jadi intinya buat saja. Apapun itu karyanya, karena karya itu tidak ada yang bagus, semua bagi saya itu sama. Yang bagi saya itu salah ketika teman-teman berhenti dan tidak mau berkarya lagi, itu salah. Tapi kalau misalnya editannya kurang menarik, editannya ya masih pas-pasan apa, itu bagi saya tidak masalah. Proses ya Bang, Itu adalah proses, betul sekali. Jadi di sini juga saya bersama Sumitro, ini kawan saya. Ya, Sumitro ini tidak mau diekspor. Bisa kita bincang-bincang? ya boleh. Soalnya saya merokok. Tidak apa-apa. Oke, Mit. Sebelum jauh saya membahas tentang itu, bagi Sumitro, ini tips-tips untuk kawan-kawan bagaimana masalah editan atau desain YouTube itu. Oh, kalau desain ya, saya pun sama ya, masih belajar proses. Kalau soal bagus sama tidak itu kan relatif. Betul. Relatif. Tapi kalau sama kita takut karena karya kita mungkin jelek, itu hanya kekhawatiran sendiri. Ya. Seperti tadi saya bilang, itu relatif sekali ya. Dan itu pointer. Jadi macam ada masa dimana kita membuat editing, kalau itu menurut kita kurang bagus, pasti kita akan belajar terus. Akhirnya kita akan dimana kita puas dengan hasilnya kita sendiri. Nah, ini kan banyak sekali teman-teman pemula yang menggunakan YouTube ini. Pertama, mereka kendala dengan proses editing. Atau kebanyakan teman-teman juga di luar sana banyak sekali apa istilahnya re-uploadnya. Re-upload. Nah, itu bagi Mito bagaimana itu? Pertama, kalau re-upload sebenarnya kita ini sudah diatur dengan namanya hak kekayaan dan intelektual. Ya, betul. Cara menghargai karyanya orang tidak harus kita mengcopy. Apresiasinya ada-ada saja. Mungkin kita menonton, mungkin kita share, itulah cara. Dibandingkan kita re-upload, itu sama sekali kita tidak menghargai hasil karyanya orang, itu hasilnya orang. Buatlah dengan yang ada yang kita punya. Itu versi yang hebat pun juga akan sama. Mereka punya di mana masa di mana mereka tahap belajar sampai mungkin yang sekarang besar itu
kalau katanya si Agung Hapsa, orang butuh buat yang jelek dulu untuk mencapai hal yang bagus. Sama seperti yang kita buat sekarang ya. Iya. Ini tanpa dieditin langsung tanpa upload. diedit. Iya iya. betul. Kan kekuatannya kita kan ada. Entah kita tinggal dari sisi materi atau editing, tinggal pilih di mana. Kalau Ya. masalahnya editing ya Harus ya, belajar. harus belajar. Tentunya kita punya media, mungkin pakai HP kan enggak masalah kok. Banyak sekarang fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang disediakan ya. Iya. betul. Ini juga saya banyak tukar pikiran dengan teman-teman YouTuber. Memang betul nih. Kendala itu yang pertama proses editing. Ini juga salah satu kendala. Yang kedua proses sekarang begini, ketika mereka upload video di YouTube, viewersnya pertama dilihat cuman 10 orang yang menonton, 20 orang, begitupun subscriber. Kadang sudah upload 10 video sampai 100 video pun, tapi subscribernya cuma 100, 200, sudah pernah naik. Ini tentunya menjadi satu kendala bagi si YouTubers, otomatis dia akan patah semangat. Bagaimana kiat-kiat Nitro kira-kira seperti itu? Ya, kalau saya soal semangat dalam editing atau semangat membuat karya, itu tergantung motivasi apa yang mereka mau ambil pertama. Iya. Kalau motivasinya pertama soal uang, terus tidak akan mencapai, ya Betul. pasti kecewa. Sedangkan YouTube ini adalah platform di mana orang tempat mengupload karya. Iya. Bukan mencari Hadiahnya uang. Hadiahnya uang. Hadiahnya Betul. uang. Jadi kalau Memang kita kerja tujuannya uang, kita memang ke sana, tapi kan kalau itu yang kita harapkan pasti iya. akan mati. Jadi kita rubah motivasinya kita berkarya sebaik mungkin. Saya rasa koin itu akan mengikuti. Ya betul. Iya. Kalau katanya Om siapa ya, saya lupa itu saya. Ada poin ada koin ya. Poin. Jangan motivasikan sendiri. Betul. Kalau bagus sebenarnya juga. Uang adalah motivasi, tapi untuk awal jangan. Ini untuk semua teman-teman YouTuber pemula, saya harap pesan saya jadikan platform YouTube itu sebagai tempat berkarya kalian. Motivasinya seperti itu nih teh. Iya, itu tadi yang tadi keren tuh. YouTube platform atau media untuk menyimpan filenya kita. Sebagai hard disk online. Karena biasa memori HP kita atau laptop kadang kalau kita simpan terus akan full. Simpan saja ke YouTube. Kan begitu. Kalau di YouTube kan kapan saja kita melihat. Iya, bisa. Dan ini pengalaman saya selama saya upload video, saya tidak pernah menyangka pertama viewers saya sekarang ini sudah mau hampir 2 juta lebih. Iya, alhamdulillah. Subscriber 5.000-an dan itu alhamdulillah bertambah terus. Setiap hari itu ada mungkin sekitar 10 yang subscribe, itu akan bertambah terus. Ini saya tidak pernah menyangka hal seperti itu. Karena awalnya saya menggunakan YouTube ini itu sebagai hard disk online saya, tapi berjalannya waktu beberapa tahun ke belakang ini, walaupun memang karya-karya saya di dalam tidak semenarik teman-teman YouTuber yang senior, tapi kan ada nilai di situ. Saya kurang tahu orang-orang melihat itu dari segi apa mereka sampai subscribe channel ini dan bisa menonton video-video saya. Itu yang saya tadi bilang, karya itu unik, dia bersifat relatif, tidak pasti. Betul. Kalau menurut kita mungkin dari segi matanya kita kurang bagus, belum tentu di matanya orang. Betul. Itu saya setuju sekali. Atau sebaliknya, jadi berkaryalah semasa masih bisa berkarya. Betul, sangat betul. Ini yang saya mau tanya nih, Bay. Ini saya kan pengguna YouTube tapi bukan YouTuber atau itu. Sebenarnya apakah tren menentukan kualitas YouTube atau membuat karya membuat satu tren baru yang menjadi viral, yang mana sebenarnya itu? Kalau saya melihat perkembangan YouTube sekarang
orang-orang bikin konten dan orang yang banyak nonton video itu tidak lagi menonton konten-konten berat. Nah, konten berat misalnya pembuatan film itu berat, butuh konsep yang sangat panjang, butuh kru yang banyak. Terkadang konten-konten minta maaf bisa dibilang alay. Saya paham. Nah, itu banyak sekali yang nonton. Karena pada sekarang ini orang bikin YouTube untuk hiburan. Ya, hiburan, betul. Hiburan. Hanya sebagian kecil orang mencari YouTube sebagai pembelajaran. Itu Iya. sangat jarang. Jarang sekali. Ini memang dunianya sekarang ini, dunia milenial seperti itu. Itu tidak bisa kita Ini pungkiri. beli di apotek. Nah, kita kedatangan kawan juga nama Ellen. Ini adalah bidan. Ini ketua. Mama yang minum ini 1 kali sehari. Jadi kita disponsori oleh